Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bermajelis di tempat yang mulia ini. Sebenarnya kedatangan ana ke sini bukan untuk memberikan ilmu, tapi untuk mengambil ilmu. Jadi sebenarnya saya dan tim dari Pondok Riyadul Quran datang ke Pondok Ibn Abbas di bawah bimbingan Ustadzun Al-Fadil Ustadz Khalid Samhudi adalah untuk tujuan belajar. Jadi kita ingin belajar banyak dari pondok yang sudah lumayan umurnya. Walaupun kita seperti saya sudah lulusan S3 dari Madinah, saya masih butuh banyak belajar. Kita juga demikian ya, antum-antum, anak-anak sekalian, terus belajar dan terus belajar. Karena semakin kita banyak ilmu, kita akan semakin sadar bahwa kita masih kurang ilmu. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan beberapa pesan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Antum sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, fokus di pondok. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada antum. Nanti antum kalau sudah tua, antum akan tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang paling indah dalam kehidupan antum. Masa-masa belajar adalah masa paling indah dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa di sana banyak orang-orang, banyak anak-anak yang tidak Allah berikan kesempatan untuk belajar fokus di pondok. Entah orang tuanya yang tidak mampu, atau dia tidak punya kesempatan untuk masuk karena tidak lulus ujiannya. Ujian masuk tidak lulus. Dia punya keinginan tapi tidak lulus, akhirnya tidak bisa belajar. Atau karena memang dia tidak ingin belajar di pondok. Itu semuanya jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan mereka kesempatan untuk belajar seperti adik-adik sekalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar fokus di pondok, maka syukurlah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan antum belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalan antum menuju syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju surga, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan seseorang sebagai penuntut ilmu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalannya menuju surga. Adik-adik ada yang tidak ingin masuk surga? Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semuanya menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah memudahkan adik-adik sekalian untuk menuju surga tersebut dengan menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan untukku apa? Ilmu. Kata sebagian ahli tafsir mengatakan, seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, Allah akan perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta itu. Meminta tambahan itu. Tapi karena tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan betapa tingginya tingkatan ilmu agama dalam agama Islam. Makanya adik-adik sekalian rahimana wa rahmatullah, semangatlah untuk apa? Belajar. Ilmu agama itu warisan siapa? Para nabi. Warisan para nabi itulah ilmu agama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilm. Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta. Yang diwariskan oleh para nabi apa? Ilmu. Ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, dia mengambil bagian yang sangat banyak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan harta. Tidak bisa dibandingkan dengan harta sama sekali. Biarkan orang-orang berlomba-lomba cari harta. Harta itu apabila dibandingkan dengan ilmu agama tidak ada apa-apa. Harta akan habis ketika dibagi. Sedangkan ilmu agama semakin dibagi semakin bertambah. Harta harus dijaga, sedangkan ilmu malah menjaga. Kalau kita punya harta banyak, kita harus memikirkan bagaimana agar harta ini tidak dicuri, bagaimana agar harta ini tidak dirusak, bagaimana agar harta ini tidak rusak dengan sendirinya. Ilmu agama justru yang menjaga orangnya. Kalau kita punya ilmu agama, insya Allah kita punya sebab yang sangat besar untuk menjaga diri kita.
Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, harta setelah orangnya meninggal, apa yang terjadi? Harta tersebut akan dimiliki oleh siapa? Ahli waris. Apakah ilmu seperti itu? Tidak. Makanya ada perkataan yang sangat masyhur bahwa sebuah pendapat itu tidak akan mati dengan matinya orang yang mengatakannya. Al-qawlu la yamutu biqawli bimauti qailihi. Pendapat itu tidak akan mati dengan matinya orang yang mengatakannya. Makanya kalau misalnya ada sebuah pendapat dikatakan oleh Imam Syafi'i, kita mengatakan ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Kapan meninggalnya Imam Syafi'i? Sudah 12 abad lebih lamanya. Jadi ilmu itu akan terus mendatangkan manfaat kepada orang yang menyebarkannya. Bahkan disandarkan kepada orang itu. Ini sangat berbeda dengan harta. Ilmu para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sangat besar sekali keberkahannya. Semua yang berkaitan dengan ilmu itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Malaikat pembawa ilmu, pembawa wahyu, siapa? Malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia. Dia membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling mulia adalah para pembawa ilmu. Siapa yang ilmunya paling tinggi di antara manusia? Para nabi, para rasul. Mereka menjadi orang-orang yang paling mulia karena keberkahan ilmu ini. Menuntut ilmu agama, pekerjaan, perbuatan, amalan menuntut ilmu agama menjadi sangat mulia sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa jadi menuntut ilmu agama seperti anak-anak sekarang, seperti adik-adik sekarang ini bisa lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kaum mukminin itu tidak semuanya diwajibkan untuk berjihad. Tidak semua kaum mukminin diwajibkan untuk apa? Untuk berjihad. Seandainya di sana ada sekelompok orang atau sebagian orang yang dia tidak berjihad, tapi dia pergi untuk yatafaqqah fid din, pergi untuk menuntut ilmu agama. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan sebagian kaum mukminin untuk menuntut ilmu agama. Nggak usah jihad, tapi tuntutlah ilmu agama. Ini menunjukkan ya bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut ilmu agama bisa lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan sebagian kaum mukminin untuk meninggalkan jihad dan belajar ilmu agama kecuali menuntut ilmu agama dalam keadaan seperti itu lebih afdal. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada sebagian kaum mukminin untuk meninggalkan perbuatan atau amalan yang lebih afdal, kemudian memerintahkannya untuk memilih amalan yang lebih rendah afdalnya. Tidak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan sebagian kaum mukminin untuk meninggalkan jihad,
dan dia belajar ilmu agama, itu menunjukkan ketika itu belajar ilmu agama lebih apa? Lebih afdal. Padahal berjihad di jalan Allah itu keutamaannya sangat luar biasa. Antum adik-adik sekalian, kalau cari hadis tentang keutamaan jihad fisabilillah, bisa mendapatkan puluhan hadis. Kalau disuruh, kita disuruh ya, cari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jihad fisabilillah, kita mudah mendapatkan 40 hadis. Saya katakan mudah, saking banyaknya. 40 hadis yang berkaitan dengan jihad fisabilillah sangat mudah untuk kita dapatkan. Dan menuntut ilmu agama bisa lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Ya seperti adik-adik sekarang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama, ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Makanya kita harus apa? Syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Kita gunakan kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita belajar, belajarlah yang baik, belajarlah yang semangat. Kita harus merendah kepada ilmu. Kita harus merendah kepada ilmu. Kita harus korbankan diri kita untuk ilmu. Kalau kita ingin mulia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah bait syair, siapa yang tidak mau merendahkan dirinya untuk ilmu sesaat, maka dia akan menjadi hina selama-lamanya. Kalau adik-adik ingin nantinya menjadi manusia-manusia yang mulia, korbankan waktu ini untuk ilmu agama. Kalau tidak, maka kita akan hina. Banyak orang yang menyesal, tapi penyesalan itu sudah tidak berarti lagi. Ketika tua, dia baru sadar bahwa ilmu agama itu ilmu yang sangat dia butuhkan. Adik-adik sekalian lihat, orang yang diberikan ilmu agama semakin tua semakin mulia. Benar tidak adik-adik? Ayo jamaah sekalian rahimahullah, lihatlah di masyarakat. Orang yang berilmu semakin tua itu semakin dimuliakan. Berbeda dengan orang kaya. Semakin tua semakin pudar kemuliaannya, kekuatannya, kata-katanya. Ini sangat berbeda dengan orang yang punya ilmu agama. Semakin mereka tua, semakin sepuh orangnya, semakin didengar kata-katanya, semakin dihormati. Ilmu agama itu sangat berbeda dengan yang lain. Makanya para adik-adik sekalian rahiman rahimakumullah, semangatlah untuk belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita ketika kita benar-benar memuliakan ilmunya. Adik-adik harus tahu ya bahwa agama Islam itu agama yang benar-benar menjunjung tinggi ilmu agama. Agama Islam itu agama yang benar-benar menjunjung tinggi ilmu. Makanya ayat yang pertama turun apa? Iqra. Ini ayat tentang ilmu sebenarnya. Bacalah. Membaca itu pintu apa? Ilmu. Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu. Makanya amalan ibadah yang tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan tuntunan, amalan ibadah tersebut diterima atau tidak? Tidak diterima. Ini masalah agama. Amalan ibadah harus berdasarkan ilmu agama. Amalan dunia
kalau tidak berdasarkan ilmu disebut dalam agama sebagai khurafat. Kepercayaan tentang apapun yang tidak berdasarkan ilmu itu juga diperangi di dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi dalil dan bukti ilmiah. Ya, adik-adik sekalian rahiman rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menambah semangat adik-adik sekalian untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan adik-adik sekalian nantinya menjadi para ulama yang bisa membangun negara ini, membangun masyarakat ini dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dan kaum muslimin melalui adik-adik sekalian di masa depan nanti. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.